Bab 1861. Dengan ledakan dari 6 penikmat bintang, area inti dari tanah kehidupan dan kematian mulai berguncang, dan area hutan lebat yang luas langsung tertiup menjadi abu, puncak tinggi, batu besar, dan yang tersebar di antara pegunungan, danau langsung berkurang menjadi tidak ada. Burung dan binatang yang tak terhitung jumlahnya berlari mati-matian menuju area luar tempat hidup dan mati. Cukup, tidak perlu terlalu agresif. Pada saat ini, suara dingin terdengar. Kemudian makhluk berkepala anjing tiba-tiba muncul di langit tinggi jauh, menatap Ye Yunfei dengan mata dingin. Itu dia adalah penguasa kematian di kedalaman tanah kehidupan dan kematian legendaris, dan penampilannya persis sama dengan yang ada di legenda. Master of Longevity Palace tidak bisa tidak terkejut ketika dia melihat makhluk ini, dan langsung berkata pada Ye Yunfei. Ternyata dia adalah penguasa kematian. Yang dia kembangkan adalah energi kematian, dan dia tampaknya berasal dari ras tertentu di dunia bawah. Petik 2. Ye Yunfei memandangi makhluk berkepala anjing itu. Ya, Tuan, dia adalah klan dewa berkepala anjing di dunia bawah. Kekuatan ras ini sangat menakutkan, tetapi jumlah ras ini sangat jarang, bahkan di dunia bawah pun sulit untuk bertemu. Seekor anjing menuju dewa. Pada saat ini, putra terbang Yin Hou tiba-tiba berbicara kepada Ye Yunfei. Aku mengerti. Ye Yunfei mengangguk. Faktanya, Ye Yunfei tidak tahu banyak tentang dunia misterius dunia bawah. Bahkan Ye Yunfei pun tidak dapat mengenali beberapa makhluk khusus di dunia bawah. Tidak, sepertinya ada yang lain. Pada saat ini, pandangan Ye Yunfei tiba-tiba beralih ke lokasi lain, di mana aura yang sangat kuat mengintai. Tuan muda Ye memiliki kemampuan persepsi yang sangat kuat. Mengikuti tatapan Ye Yunfei, seorang pendeta Tao tua muncul di posisi itu, dan dia datang ke sisi dewa berkepala anjing dalam satu langkah. Tanpa diduga, ada dua tuan yang mengintai di tempat hidup dan mati. Ye Yunfei melirik dewa berkepala anjing dan pendeta Tao tua, dan berkata sambil mencibir. Tuan Ye, kedua makhluk ini sangat kuat. Penguasa istana umur panjang berkata kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. Yao Zhu dan beberapa master lain dari alam pengamatan bintang semuanya dekat dengan Ye Yunfei, mengawasi kedua master di kejauhan dengan waspada. Mereka semua memiliki kekuatan yang sempurna di alam pengamatan bintang, dan mereka memang jauh lebih kuat darimu. Hanya saja mereka bukan entitas, tapi dua sisa jiwa, kata Ye Yunfei perlahan. Ye Yunfei mengucapkan kalimat ini dengan suaranya, dan tidak menggunakan transmisi suara. Apa? Mereka hanya dua jiwa yang tersisa. Mendengar kata-kata Ye Yunfei, Master of Longevity Palace dan 6 penikmat lainnya semua tercengang. Tuan muda Ye memiliki penglihatan yang bagus. Itu benar, kami berdua adalah sisa-sisa. Petik 2. Pendeta Tao itu mengangguk, berbicara, dan mengakui secara langsung. Aku penasaran, dengan kekuatan keduanya saat ini, mereka pastilah sosok besar yang pernah mengguncang 3000 dunia. Mengapa mereka meninggalkan dua sisa jiwa di benua Hongmeng? Ye Yunfei bertanya ringan. Karena Tuan Ye ingin tahu, kami tidak perlu menyembunyikannya. Kami datang dari medan perang kuno itu. Saya pikir Tuan Ye pasti pernah ke medan perang kuno itu. Ya, itu pasti milik medan perang kuno itu. Pendeta Tao tua itu menjawab sambil mendesah. Jadi kamu berasal dari medan perang kuno itu. Ye Yunfei sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata pendeta Tao tua itu. Ya, kami berdua awalnya adalah dua sisa perang di medan perang kuno itu, tapi kami berdua sedikit berbeda dari sisa perang lainnya. Roh pembunuh itu kehilangan akal. Begitu kami berdua menemukan bahwa ada dunia tingkat tinggi dekat medan perang kuno, jadi kami berdua bekerja sama untuk menerobos penghalang ruang dunia tingkat tinggi itu, melintasi masa lalu, dan meninggalkan medan perang kuno dunia tingkat tinggi itu adalah benua Hongmeng setelah memasuki benua Hongmeng. Kami memasuki tanah hidup dan mati untuk memulihkan diri dan memulihkan diri. Inilah asal-usul kita berdua. Petik 2. Pendeta Tao tua itu mengangguk dan melanjutkan. Aku mengerti. Ye Yunfei mengangguk. Master of the Palace of Longevity menunggu 6 master pengamat bintang terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Tao tua itu. Siapa sangka penguasa kematian yang telah lama diwariskan di tanah kehidupan dan kematian, sebenarnya hanyalah sisa jiwa. Dan ada dua tuan di tempat hidup dan mati, keduanya adalah sisa jiwa. Dengan kekuatan kalian berdua, kamu bisa mendominasi seluruh benua Hongmeng kapan saja.
Mengapa kamu tetap berada di alam hidup dan mati, mengintai? Ye Yunfei berpikir sejenak dan bertanya lagi. Tuan Muda Ye, jangan bicara tentang kami lagi. Jangan khawatir, kami berdua tidak berniat bersaing denganmu untuk hegemoni benua Hongmeng. Kami berdua adalah sisa jiwa. Meskipun kami masih mempertahankan relatif kehendak jernih, energi jiwa kita telah terkuras secara serius. Sebagian besar ingatan juga hilang. Seiring berjalannya waktu, energi jiwa kita berdua akan semakin hilang. Kami berdua sekarang sedang mempelajari bagaimana menghentikan hilangnya energi jiwa kami dan mempertahankan status quo, sehingga kami dapat hidup di dunia untuk waktu yang lebih lama, dan bagaimana kami dapat memiliki energi untuk memperjuangkan hegemoni di dunia luar. Jadi Tuan Ye, yakinlah bahwa kami berdua tidak akan menimbulkan ancaman bagi Anda. Petik 2. Pendeta Tao tua itu mengerti apa yang dimaksud Ye Yunfei dan menjelaskan dengan senyum masam. Tapi saya memiliki pagoda Dao Surgawi di tangan saya. Petik 2. Ye Yunfei memandangi pendeta Tao tua dan dewa berkepala anjing dengan senyum tipis. Tuan Muda Ye, berhenti bercanda dengan kami. Pagoda Tiandao adalah senjata ajaib kaisar kuno yang sunyi. Bagaimana mungkin kita berdua berani menyentuh barang-barang kaisar kuno yang sunyi? Jika dia kembali untuk menyelesaikan akun dengan kita berdua di masa depan, kita akan mati. Petik 2. Pendeta Tao tua itu menjawab. Apa, newbie? Menurut apa yang kamu katakan, apakah kamu tahu Kaisar Desolate kuno? Petik 2. Setelah mendengar apa yang dikatakan Taois tua itu, lelaki tua itu terkejut dan bahagia, dan segera muncul, menatap Taois tua itu dan bertanya. Aku punya kesan tentangmu. Kamu tampak seperti pohon di sebelah kaisar kuno yang sunyi. Tentu saja saya tahu Emperor Ancient Desolation, tapi dia tidak mengenal saya. Saya masih memiliki beberapa kesan tentang kekuatan tempur menakjubkan yang ditampilkan oleh Kaisar Desolate kuno dalam perang penghancuran dunia yang mengerikan saat itu. Petik 2. Pendeta Tao tua itu memandang lelaki tua itu dan menjawab. Perang dunia, ceritakan dengan cepat. Apakah Anda pernah melihat Kaisar Desolate kuno di medan perang kuno itu? Di mana Kaisar Desolate kuno sekarang? Petik 2. Begitu lelaki tua itu mendengar ini, dia langsung menjadi bersemangat, maju selangkah, dan menatap pendeta Tao tua itu untuk ditanyai. Aku memang bertemu Kaisar Desolate kuno di medan perang kuno saat itu. Tidak hanya Kaisar Desolate kuno yang berpartisipasi dalam perang penghancuran dunia, tetapi juga banyak master lain dari tingkat Kaisar Langit. Hanya saja Kaisar Desolate kuno memberiku kesan salah satu kaisar surga yang paling dalam, kekuatan tempurnya sangat luar biasa di antara para penguasa tingkat kaisar. Tapi saya tidak tahu di mana kaisar kuno sekarang, karena saya jatuh dengan cepat di medan perang itu. Setelah saya jatuh, butuh waktu lama bagi jiwa saya yang tersisa ini untuk perlahan-lahan mendapatkan kembali kehendak yang relatif jelas, dan kehilangan ingatan saya sangat parah. Dan saya tidak dapat mengingat banyak detail tentang pertempuran itu, jawab lelaki tua Tao itu. Bab 1862. Satu-satunya hal yang dapat saya yakini adalah bahwa Kaisar Desolate kuno pernah bertarung di medan perang itu. Namun, menurut beberapa kesan yang tersisa dalam ingatan saya yang tidak lengkap, ada banyak medan perang dalam perang penghancuran dunia. Dengan pencapaian luar biasa di atas hukum luar angkasa, bepergian dari satu medan perang ke medan lain hanyalah hal yang instan. Lanjut Taois tua itu, suatu hari, aku akan memasuki medan perang itu untuk mencari keberadaan kaisar kuno yang sunyi. Tidak peduli apapun, aku pasti akan menemukan kaisar kuno yang sunyi sepi. Kata Hun Lao dengan mata tegas. Hun Lao, jangan khawatir. Aku akan menemanimu ke medan perang itu di masa depan untuk menemukan guru Desolate kuno. Kata Ye Yunfei, dikatakan bahwa ada kebenaran yang sangat mencengangkan yang tersembunyi di balik pertempuran pemusnahan, bahkan terkait dengan para dewa. Dalam kehidupan sebelumnya, Ye Yunfei menghabiskan banyak waktu untuk menyelidiki perang penghancuran, tetapi dia tidak mendapatkan banyak. Dalam kehidupan ini, Ye Yunfei masih berniat untuk terus menyelidiki perang dari pemusnahan. Lalu apa rencanamu? Apakah kamu ingin tinggal di sini? Ye Yunfei melirik pendeta Tao tua dan dewa berkepala anjing dan bertanya. Setelah mendengar pertanyaan Ye Yunfei, mata pendeta Tao tua dan dewa berkepala anjing menunjukkan kebingungan. Kita tidak tahu, jika kita tidak tinggal di sini, kemana kita bisa pergi? Dalam keadaan kita saat ini, keinginan terbesar kita adalah tinggal di dunia ini untuk waktu yang lebih lama.
Jika kita pergi ke dunia luar, itu akan menjadi pemborosan energi jiwa kita akan hilang lebih cepat. Tao tua itu berkata sambil menghela nafas. Ekspresi dewa berkepala anjing itu juga sedikit tertunduk. Mungkin suatu hari, sebelum energi jiwaku benar-benar hilang, aku akan pergi dari sini dan menemukan cara untuk kembali ke duniaku sebelumnya dan melihat mantan kerabat, teman, dan guruku. Tao tua itu menambahkan, aku juga, jika memungkinkan, aku ingin kembali ke dunia bawah, tetapi aku tahu bahwa dalam keadaanku saat ini, aku mungkin tidak akan pernah bisa kembali ke dunia bawah. Dewa berkepala anjing itu akhirnya berbicara, dan mendesah pelan. Tuan Muda Ye, saya tahu tujuan Anda datang kepada kami, tetapi Anda dapat yakin bahwa kami hanya akan tinggal di wilayah kami sendiri, berlama-lama, dan tidak akan menimbulkan bahaya bagi Anda atau benua Hongmeng. Dan kami hanyalah 2 sisa jiwa. Kamu tidak perlu membunuh mereka semua. Pendeta Tao tua itu memandang Ye Yunfei dan berkata dengan tulus. Ye Yunfei menatap pendeta Tao tua dan dewa berkepala anjing untuk beberapa saat. Pendeta Tao tua dan dewa berkepala anjing tahu bahwa Ye Yunfei sedang memikirkan bagaimana menghadapi mereka berdua, yang akan menentukan nasib mereka. Mereka sudah lama mengetahui bahwa Ye Yunfei memiliki pedang panjang setengah kaisar di tangannya, dan begitu dia mengeluarkannya, mereka berdua tidak akan menjadi saingan sama sekali. Kamu Gongxi, kami berdua tidak hanya tidak akan menimbulkan ancaman bagimu, tetapi jika perlu, kami berdua juga akan melindungi kekuatan itu dan orang-orang yang berhubungan denganmu. Tao tua itu menambahkan, aku setuju. Dewa berkepala anjing itu mengangguk. Nah, mulai sekarang, saya akan memurnikan ramuan untuk Anda sesekali, sehingga Anda dapat mengisi kembali energi jiwa Anda sehingga energi jiwa Anda tidak akan dikonsumsi seiring waktu, tetapi akan memperkuat energi jiwa Anda. Jika ada adalah kesempatan di masa depan, jika saya dapat menemukan beberapa harta legendaris surga, materi, dan bumi, saya juga dapat membantu Anda membentuk kembali jiwa dan tubuh Anda. Dengan cara ini Anda dapat tinggal di dunia untuk waktu yang lama, dan Anda tidak khawatir tentang berlalunya waktu, dan akhirnya menghilang dari dunia. Ye Yunfei mendengarkan kata-kata pendeta Tao tua dan dewa berkepala anjing, berpikir sejenak dan berbicara perlahan. Tuan Ye, apakah yang Anda katakan benar? Jika Tuan Ye dapat membantu saya membangun kembali tubuh jiwa yang lengkap sehingga saya dapat tinggal di dunia untuk waktu yang lama, saya bersedia mengikuti Tuan Ye di masa depan dan mematuhi Tuan. Kamu perintah selamanya. Pendeta Tao tua itu terkejut, dengan ekstasi di matanya, dan segera menjawab. Aku juga, Tuan Ye. Meskipun aku makhluk gelap, aku bersumpah demi darah bangsawan dewa berkepala anjing kami. Jika Tuan Ye dapat membantuku membangun kembali tubuh jiwa yang lengkap, aku bersedia mengikuti Tuan Ye selamanya. Ekspresi acuh tak acuh Tuhan juga menjadi gelisah, menatap Ye Yunfei dengan mata penuh harap dan berkata, tentu saja itu benar. Ye Yunfei mengangguk. Ye Yunfei mengerti bahwa 2 makhluk di depannya pasti adalah master hebat selama hidup mereka. Kemungkinan besar 2 master dari tingkat setengah kaisar, tetapi karena kekurangan jiwa yang serius, mereka menjadi seperti sekarang ini. Ye Yunfei merasa tertarik pada 2 makhluk di depannya. Old Huang, keluarlah, kata Ye Yunfei kepada Huang Chang. Huang Chang segera muncul di sebelah Ye Yunfei, memancarkan aura hantu yang mengerikan, dan kabut hitam memenuhi ruang sekitarnya. Dia adalah pembudidaya hantu. Pendeta Tao tua dan dewa berkepala anjing sama-sama terkejut. Di dunia 3000 ukuran, budidaya hantu adalah keberadaan yang sangat misterius dan langka. Ye Yunfei memperoleh teknik kultivasi hantu secara kebetulan. Ya, Tuan Huang adalah pembudidaya hantu. Ye Yunfei mengangguk dan berkata, saya mendengar bahwa penggarap hantu mahir dalam seni rahasia jiwa dan memiliki penelitian mendalam tentang jiwa. Bahkan sisa jiwa dapat diolah menjadi tubuh jiwa yang lengkap. Taois tua itu berkata dengan penuh semangat. Ya, penggarap hantu kita memiliki cara untuk menjaga sisa jiwa untuk waktu yang lama dan bahkan membuatnya lebih kuat. Huang Chang mengangguk dan berkata, Tuan Ye, kami berdua akan mengikuti Anda di masa depan dan mematuhi perintah Anda. Pendeta Tao tua itu menyatakan posisinya tanpa ragu-ragu lagi. Sebelumnya, dia masih memiliki keraguan di dalam hatinya, bertanya-tanya apakah Ye Yunfei benar-benar dapat membantunya membentuk kembali tubuh jiwanya. Tetapi sekarang dia melihat seorang pembudidaya hantu di samping Ye Yunfei, dia tidak ragu. Tuan Muda Ye, kami akan mengikutimu di masa depan.
Dewa berkepala anjing itu segera mengungkapkan pendapatnya kepada Ye Yunfei. Keduanya telah mempelajari bagaimana mencegah energi jiwa dari sisa jiwa mereka agar tidak mati seiring waktu, bagaimana mempertahankannya untuk waktu yang lebih lama, tetapi mereka tidak mendapatkan banyak. Selama bertahun-tahun, keduanya mereka bisa merasa bahwa mereka perlahan melemah dan energi mereka perlahan menghilang. Mereka mengerti bahwa jika ini terus berlanjut, suatu saat mereka akan benar-benar menghilang di dunia ini. Tapi sekarang saya tiba-tiba melihat harapan. Baiklah, kalian berdua akan kembali ke Eastern Wastelen bersamaku, tinggal di Sekte Ziwei sebagai tetua tertinggi, dan melindungi Sekte Ziwei mulai sekarang. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, semua sesuai dengan perintah Tuan Ye. Pendeta Tao Tua dan Dewa berkepala anjing itu menjawab bersamaan. Kalau begitu ayo kita keluar. Ye Yunfei mengangguk, lalu meninggalkan tempat hidup dan mati bersama pendeta Tao Tua dan Dewa berkepala anjing. Tuan Istana, aku akan kembali ke tanah air timur. Ye Yunfei mengucapkan selamat tinggal kepada Tuan Istana umur panjang. Tuan Muda Ye, kapan Anda akan kembali ke Tiongkok? Tuan, Istana panjang umur bertanya, mungkin di masa depan, jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan, kirimkan saja surat kepadaku. Ye Yunfei berkata, dan kemudian membawa leluhur iblis, pendeta Tao Tua, Dewa berkepala anjing, dan Master Iblis ke dalam hijau kapal terbang dan kembali ke Dong Huang. Bahaya tersembunyi dari hidup dan mati telah dipecahkan, dan China dunia tengah kita akan tenang mulai sekarang. Beberapa ahli bintang dari Istana Panjang Umur menyaksikan Ye Yunfei pergi, dan seorang penatua menghela nafas. Tidak, dalam waktu singkat, Middle Earth China memang akan tenang. Tapi jangan lupa, ada juga Istana Tianshan. Akan selalu ada hari di masa depan, dan Istana Tianshan akan kembali. Jika orang dari Istana Tianshan kembali ke Cina dunia tengah, selain mencari Tuan Ye, kami pasti akan menyelesaikan akun dengan Istana Panjang Umur kami. Oleh karena itu, Istana Panjang Umur kami tidak boleh dianggap enteng. Diperintahkan agar semua anggota panjang umur kami istana harus menghabiskan sebagian besar waktu dan energi mereka untuk berkultivasi mulai sekarang. Terutama kita yang menguasai alam pengamatan bintang, kita harus lebih memperhatikan kultivasi dan meningkatkan kekuatan kita. Tuan Istana Umur Panjang menggelengkan kepalanya setelah mendengar kata-kata yang lebih tua, dan kemudian berkata perlahan. Tuan Istana benar, 3 Stargazer lainnya dari Istana Umur Panjang gemetar ketika mendengar ini. Bab 1863. Beberapa hari kemudian, Ye Yunfei kembali ke markas Sekte Ziwei Wilderness Timur. Yao Zhu mengucapkan selamat tinggal kepada Ye Yunfei secara langsung, dan membawa master pengamat bintang dari Yao Zhu kembali ke hutan Tianyao. Ye Yunfei mengumpulkan semua pejabat senior dari faksi Ziwei di aula pertemuan, dan memperkenalkan pendeta Tao Tua dan Dewa berkepala anjing kepada mereka. Pada akhirnya, semua pemimpin senior Sekte Ziwei setuju untuk membiarkan pendeta Tao Tua dan Dewa berkepala anjing menjadi tetua tertinggi Sekte Ziwei. Tentu saja, mereka berdua tidak akan ikut campur dalam urusan khusus faksi Ziwei, dan biasanya berlatih di ruang tertutup. Hanya ketika faksi Ziwei menghadapi krisis besar, mereka akan maju untuk membantu menyelesaikannya. Ye Yunfei memilih gunung terpencil di kedalaman markas faksi Ziwei, dan kemudian mengatur beberapa formasi besar dan sejumlah besar formasi di sekitarnya. Formasi besar ini dan formasi itu memiliki efek yang sangat besar dalam melestarikan energi jiwa. Para pendeta Tao Tua dan Dewa berkepala anjing berlatih mundur di gunung ini. Arai dan arai itu menyerap energi jiwa dari dunia sekitarnya. Bagus, Tuan Ye, mulai sekarang, kita berdua tidak perlu hidup dalam ketakutan seperti dulu, mengkhawatirkan hilangnya energi jiwa kita sepanjang hari. Petik 2. Pendeta Tao Tua dan berdiri di puncak gunung, Dewa berkepala anjing merasa bahwa energi jiwa dari langit dan bumi di sekitarnya terus berkumpul ke arahnya. Dia merasa seluruh tubuhnya hangat dan sangat nyaman, dan dia tidak dapat membantu tapi akan sangat terkejut. Jangan khawatir, energi jiwamu tidak akan hilang di masa depan, tetapi akan terus meningkat. Kata Ye Yunfei sambil tersenyum. Oke, bagus. Tuan Ye, senang bertemu denganmu. Pendeta Tao Tua itu tertawa keras. Dewa berkepala anjing juga sangat bersemangat, dan sekarang dia memandang Ye Yunfei dengan rasa terima kasih dan kekaguman. Kalian berdua sekarang adalah penatua tertinggi dari Sekte Ziwei, jadi kamu tidak perlu memanggilku Ye Gongzi lagi, dan kamu tidak harus bersikap sopan kepadaku, kata Ye Yunfei.
Kami berdua pernah berkata bahwa kami akan selalu mengikuti Tuan Ye, karena itu tertib. Kata Tao Tua itu dengan serius. Lakukan apapun yang kamu mau, kamu tidak harus terlalu sopan atau menahan diri saat bergaul denganku, santai saja. Selama kamu tidak mengkhianatiku, semuanya mudah dibicarakan. Tapi begitu kamu melakukan sesuatu maaf kepada saya atau faksi Ziwei di masa depan, saya tidak akan berbelas kasih. Ketika Ye Yunfei mengatakan ini, nadanya tiba-tiba menjadi dingin, dan dia melepaskan sisa jiwanya dari Kaisar Surga. Booming, kekuatan jiwa yang menakutkan melonjak keluar dari kepala Ye Yunfei dengan kekuatan yang luar biasa, mengguncang seluruh dunia. Pendeta Tao Tua dan Dewa berkepala anjing tertangkap basah dan langsung diremukkan ke tanah. Mereka merasakan ketakutan yang luar biasa dan sangat ketakutan. Tuan Ye, selamatkan hidupmu. Kami tidak akan pernah mengkhianatimu. Pendeta Tao Tua dan Dewa berkepala anjing itu berteriak dengan tergesa-gesa. Ye Yunfei tetap tanpa ekspresi, dan menyingkirkan sisa jiwa Kaisar Langit. Pendeta Tao Tua dan Dewa berkepala anjing bangkit dari tanah dengan gemetar, wajah mereka sedikit pucat, dan mereka sangat kagum pada Ye Yunfei di dalam hati mereka. Bagus sekali, tempat ini akan menjadi tempat kultivasimu mulai sekarang. Aku akan memurnikan sekumpulan obat mujarab sesekali dan mengirimkannya kepadamu untuk mengisi kembali energi jiwamu. Setelah Ye Yunfei selesai berbicara, dia pergi ke udara dan pergi dalam sekejap. Lautan jiwa Tuan Ye menyembunyikan energi kekuatan jiwa yang menakutkan, yang pasti ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik tertentu yang menakutkan. Tampaknya, latar belakang Tuan Ye pasti sangat mencengangkan. Pendeta Tao Tua itu memandang punggung Ye Yunfei saat dia pergi, dan mengingat kekuatan jiwa yang mengerikan barusan, dan merasakan ketakutan yang tersisa di hatinya. Tentu saja, saya curiga bahwa Tuan Ye berasal dari agama besar kuno yang mengerikan di 3000 dunia, atau murid tertutup dari seorang antik tua tertentu dengan kekuatan yang mengerikan. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki wawasan dan pengetahuan seperti itu di usia semuda itu? Umur, kekuatan, Dewa berkepala anjing berdiri di sampingnya dan berkata sambil berpikir. Bagaimanapun, Tuan Ye bukanlah sesuatu yang bisa disinggung oleh kita berdua. Ini mungkin kesempatan besar bagi kita berdua untuk mengikuti Tuan Ye. Petik 2. Mata Tao Tua itu menunjukkan antisipasi. Pada hari-hari berikutnya, Ye Yunfei berlatih dalam pelatihan tertutup di markas Sekte Ziwei. Di medan perang kuno itu, Ye Yunfei bertemu dengan kepala faksi Tianyi di benua Xianling, dan setuju untuk membantunya menyampaikan pesan kepada putrinya. Kepala itu memberi Ye Yunfei cincin luar angkasa, yang berisi keterampilan kultivasi yang luar biasa. Sumber. Orang harus tahu bahwa faksi Tianyi adalah kekuatan yang kuat di dunia inti, dan barang-barang di cincin luar angkasa ini dikumpulkan oleh kepala faksi Tianyi, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sangat mencengangkan. Terakhir kali Ye Yunfei menerobos ke tahap awal alam bintang di markas Istana Panjang Umur di Zongtu Senzu, itu hanya menghabiskan sebagian kecil sumber daya di cincin luar angkasa ini. Sekarang Ye Yunfei masih memiliki sumber daya pelatihan yang cukup di tangannya. Sebulan kemudian, Ye Yunfei menerobos ke tahap tengah alam Yansing. Setelah sebulan lagi, Ye Yunfei menerobos lagi dan mencapai tahap akhir alam bintang. Saatnya membantu ayah membersihkan sumsumnya dan memotong tulangnya, dan meningkatkan bakat seni bela dirinya. Ye Yunfei menghentikan retretnya, berjalan keluar dari ruang rahasia, dan berkata pada dirinya sendiri. Kemudian Ye Yunfei melonjak ke gunung yang tenang jauh di dalam markas besar faksi Ziwei. Gua kultivasi Ye Tianpeng ada di gunung ini. Karena Ye Yunfei, pejabat senior Sekte Ziwei menjaga Ye Tianpeng dengan segala cara yang mungkin, gua kultivasi paling mulia, sumber daya kultivasi paling berharga, dan juga memilih dua tetua berpengalaman untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi Ye Tianpeng selama kultivasi, proses setiap saat dari berbagai masalah. Tentu saja, Ye Yunfei juga mengajari Ye Tianpeng beberapa keterampilan dan teknik rahasia yang sangat cerdas secara pribadi, dan mengukir berbagai pengalaman kultivasi dan wawasannya ke dalam slip giok, sehingga Ye Tianpeng dapat memahaminya. Oleh karena itu, kekuatan Ye Tianpeng meningkat pesat selama periode waktu ini. Namun bagaimanapun juga, bakatnya dalam seni bela diri terbatas. Ini adalah kondisi bawaan, yang akan sangat membatasi pencapaiannya di masa depan. Jadi Ye Yunfei telah memikirkan bagaimana membantu Ye Tianpeng meningkatkan bakat seni bela dirinya. Meningkatkan bakat seni bela diri makhluk hidup bukanlah hal yang mudah,
cara terbaik adalah menemukan harta karun legendaris yang memiliki efek khusus pada peningkatan bakat dan bahkan dapat mengubah hidup seseorang di langit. Cincin luar angkasa yang diberikan kepada Ye Yunfei oleh kepala faksi Tianyi berisi 3 jenis harta karun, teratai butterflower 9 daun, kayu bodi 7 lubang, dan Soushi darah milenium. Meskipun efek dari ketiga harta ini tidak dapat dikatakan melawan langit, mereka pasti dapat meningkatkan bakat seni bela diri makhluk hidup. Feier, apakah kamu mencariku? Saat Ye Yunfei mendarat di puncak gunung, Ye Tianpeng merasakan bahwa dia telah keluar dari gua kultivasi. Putri dan istri Ye Tianpeng pergi satu demi satu, yang sangat merangsang Ye Tianpeng. Sekarang dia telah menjadi orang gila kultivasi, menghabiskan hampir seluruh waktu dan energinya untuk berkultivasi. Jadi dalam keadaan normal, dia akan tinggal di gua kultivasinya, atau pergi ke beberapa tempat pelatihan terkenal untuk berlatih. Ayah, kekuatanmu telah meningkat pesat selama ini. Ye Yunfei merasakan aura energi yang terpancar dari Ye Tianpeng, dan berkata sambil tersenyum. Kekuatanku bukan apa-apa, di depan Tuan yang sebenarnya, aku selemah semut. Tidak ada gunanya saya mengatakan bahwa saya gagal melindungi Mei Feier dan Ziqiong. Petik 2, Ye Tianpeng tidak senang karena kekuatannya meningkat. Sebaliknya, dia menghela nafas, menggelengkan kepalanya dan berkata, Ayah, jangan khawatir, ini tidak akan lama. Kembalilah, keluarga kita akhirnya akan bersama. Petik 2, Ye Yunfei berkata menghibur. Tentu saja Ye Yunfei tahu alasan mengapa Ye Tianpeng berlatih begitu keras. Bab 1864. Oke, kalau begitu kita, ayah dan anak, akan pergi dan membawa Ziqiong dan Feier kembali bersama. Ye Tianpeng mengangguk. Dia tahu bahwa kekuatan putranya saat ini telah mencapai ketinggian yang luar biasa. Dia berani mengetahui bahwa tubuh Ye Yunfei mengandung energi menakutkan yang tak ada habisnya, yang sangat luas. Dengan pengetahuan dan kekuatannya, tidak ada cara untuk mengetahui seperti apa kekuatan Ye Yunfei sekarang. Oke, ayah, saya mendapat 3 harta langka, yang dapat meningkatkan bakat seni bela diri Anda. Lain kali, saya akan membantu Anda menyempurnakan ketiga harta ini ke dalam tubuh Anda, dan menunggu Anda untuk sepenuhnya menyempurnakan dan memadukan ketiga harta ini. Setelah menanam harta, bakat seni bela diri Anda pasti akan meningkat pesat, kata Ye Yunfei kepada Ye Tianpeng. Oke, Ye Tianpeng menjawab, dia sudah tahu bahwa putranya sedang memikirkan bagaimana membantunya meningkatkan bakatnya dalam seni bela diri. Selanjutnya, Ye Yunfei mulai menginstruksikan Ye Tianpeng bagaimana memurnikan dan melebur 3 harta langka, teratai kupu-kupu 9 daun, kayu bodi 7 lubang, dan Soushi darah milenium, ke dalam tubuhnya. Perpaduan ini adalah perpaduan yang dalam. Ini untuk mengintegrasikan ramuan dari ketiga harta ini ke kedalaman pembuluh darah dan meridian, dan sepenuhnya menjadi bagian dari tubuh. Sambil menginstruksikan Ye Tianpeng untuk memadukan ketiga harta ini, Ye Yunfei juga memurnikan sejumlah besar ramuan tingkat tinggi untuk diambil dan disempurnakan oleh Ye Tianpeng. Ramuan tingkat tinggi ini juga memiliki efek meningkatkan bakat seni bela diri. Kali ini Ye Yunfei mengadopsi metode yang paling aman, dengan sabar membimbing Ye Tianpeng untuk menghabiskan banyak waktu untuk bergabung secara perlahan. Di Menara Hantu, 3 tahun berlalu tanpa disadari. 3 tahun kemudian, Ye Tianpeng akhirnya berhasil mengintegrasikan ketiga harta karun itu ke dalam tubuhnya. Selain ketiga harta itu, Ye Tianpeng juga memurnikan dan menyerap sejumlah besar pil bermutu tinggi, dan menyimpan energi dalam jumlah yang mencengangkan di tubuhnya. Feier, indera energi dan hukum tubuhku memang jauh lebih jelas dan lebih sensitif, dan kecepatan menyerap energi di ruang sekitarnya juga jauh lebih cepat. Kekuatan tempur yang bisa aku tampilkan sekarang juga jauh lebih kuat dari sebelumnya. Petik 2, Ye Tianpeng dengan bersemangat berkata. Setelah berhasil mengintegrasikan ketiga harta itu ke dalam tubuhnya, dia menemukan bahwa tubuhnya jauh lebih baik dari sebelumnya, dan mengandung energi yang tak ada habisnya. Ini baru permulaan. Kamu belum benar-benar beradaptasi dengan perubahan yang dibawa oleh 3 harta karun ke tubuhmu. Ayah, mulai sekarang, kamu akan menemukan bahwa bakatmu dalam seni bela diri semakin tinggi. Juga, jika aku bisakah saya terus membantu Anda meningkatkan bakat seni bela diri Anda jika Anda mendapatkan lebih banyak harta berharga dari surga dan bumi. Ayah, jangan khawatir, saya pasti akan membantu Anda berkultivasi untuk menjadi pria yang kuat. Petik 2, Ye Yunfei berkata sambil tersenyum.
Ye Yunfei diam-diam bersumpah di dalam hatinya bahwa meskipun itu adalah tumpukan, dia pasti akan menggunakan semua jenis bahan alami yang berharga dan harta bumi untuk menjadikan Ye Tianpeng orang yang kuat. Oke, aku juga ingin menjadi pria yang kuat sehingga aku bisa melindungi Zi Qiong dan Feier di masa depan, kata Ye Tianpeng dengan penuh semangat. Ayah, aku berencana untuk kembali ke alam Changhuang lagi. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, mengapa kamu kembali ke Changhuang Realm? Ye Tianpeng terkejut. Aku ingin menyelidiki keberadaan King Luo, kata Ye Yunfei lembut. Oke, kamu bisa kembali, kata Ye Tianpeng dengan lembut setelah mendengar kata-kata itu. Dia tahu bahwa hilangnya tiba-tiba Su King Luo merupakan pukulan besar bagi Ye Yunfei. Lanjutkan urusanmu. Ayah akan menghabiskan seluruh waktunya untuk berkultivasi di masa depan, untuk meningkatkan kekuatan saya melalui pengalaman. Saya dapat meninggalkan markas besar faksi Ziwei dan melakukan perjalanan di Wastelen Timur atau bahkan seluruh benua Hongmeng. Lagi pula, saya berasal dari dunia tingkat rendah. Jika Anda ingin benar-benar meningkatkan kekuatan Anda tidak bisa tinggal di gua dan berlatih sepanjang waktu. Sebaliknya, Anda harus pergi ke dunia luar untuk mengalami dan berjuang. Untungnya, ini adalah satu-satunya cara bagi setiap prajurit untuk tumbuh. Petik 2. Lanjut Ye Tianpeng. Dengan peningkatan bakat seni bela diri, dia sekarang memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang seni bela diri dan wawasannya sendiri. Oke, kamu bisa berlatih dengan hati. Petik 2. Ye Yunfei mengangguk dan berkata. Setelah selesai berbicara, Ye Yunfei melayang ke langit dan meninggalkan gunung budidaya Ye Tianpeng. Setelah memikirkannya, Ye Yunfei menemukan kepala Liu, dan meminta kepala Liu untuk mengirim seseorang untuk mengirim surat untuk memberitahu Dong Huang dan Zongtu Sensu. Jika Ye Tianpeng meninggalkan markas faksi Ziwei untuk mengalami dan menjelajah di luar kekuatan besar atau master yang terkait erat dengan Ye Yunfei, biarkan kekuatan dan master besar ini memperhatikan. Ketika kepala Liu mendengar bahwa ini tentang ayah Ye Yunfei, tentu saja dia tidak berani mengabaikan. Segera, sejumlah besar utusan dikirim untuk memberitahu pasukan besar di Donghuang dan Tiongkok dunia tengah beberapa hari kemudian. Pasukan besar di Donghuang dan Middle Earth China yang memiliki hubungan dekat dengan Ye Yunfei menerima pemberitahuan tersebut, dan mereka semua menganggapnya sangat penting dan menganggapnya sebagai peristiwa besar. Mari kita tangani. Segera adakan pertemuan tingkat tinggi di antara kekuatan masing-masing, dan berikan perintah untuk turun level demi level. Ye Yunfei, jangan khawatir, jika ayahmu keluar untuk mengalami dan berjuang di masa depan, aku juga akan mengirim master faksi Ziwei kita untuk melindunginya. Petik 2. Tuan Liu berkata kepada Ye Yunfei. Itu bagus. Petik 2. Ye Yunfei mengangguk. Baik ibu dan adik perempuannya terjebak di alam Suzaku, dan Ye Yunfei tidak ingin terjadi sesuatu pada ayahnya. Setelah menjelaskan kepada kepala Liu, Ye Yunfei diam-diam meninggalkan markas, dan segera datang ke area yang luas di Wastelen Timur di hutan purba, masuki istana di hutan lebat. Terdapat altar teleportasi di tengah istana, yang merupakan altar menuju alam Changhuang. Ye Yunfei berdiri di altar, mengaktifkan altar, dan mulai berteleportasi. Tidak lama kemudian, Ye Yunfei kembali ke alam Changhuang. Paman, kamu kembali untuk menemuiku lagi. Ye Yunfei baru saja keluar dari markas lama makam Tianyu ketika seorang gadis kecil tiba-tiba muncul di depannya dan berkata dengan heran. Itu adalah asal-usul kaisar. Ya, aku kembali untuk menemuimu. Ye Yunfei membelai rambut gadis kecil itu dan berkata sambil tersenyum. Ayo pergi, ayo kembali ke istana King Yun. Ye Yunfei meraih tangan gadis kecil itu, dan keduanya melangkah keluar bersamaan, lalu menghilang. Saat berikutnya, keduanya sudah muncul di langit di atas istana King Yun. Lihat tuan istana Ye. Ye Yunfei meraih tangan gadis kecil itu dan berjalan selangkah demi selangkah ke markas istana King Yun. Segera pejabat senior istana King Yun menerima berita itu dan bergegas. Terakhir kali, Ye Yunfei membawa beberapa pejabat senior istana King Yun ke benua Hongmeng, jadi istana King Yun mempromosikan sekelompok pejabat senior baru untuk melengkapi mereka. Berdiri di depan Ye Yunfei, para eksekutif tingkat tinggi yang baru dipromosikan. Ini sedikit gugup. Di istana King Yun, Ye Yunfei adalah sosok legendaris, dan bahkan lebih merupakan pilar spiritual. Semua orang di istana King Yun menganggap Ye Yunfei sebagai idola. Bagus sekali. Semua orang akan terus bekerja keras untuk mengembangkan istana King Yun. Di masa depan, ketika waktunya tepat,
istana King Yun kita akan pergi ke dunia tingkat tinggi dan bahkan dunia inti untuk berkembang. Suatu hari, istana King Yun kita akan menjadi kekuatan terkenal di seluruh dunia 3000. Tapi ini tidak bisa diburu-buru, semua orang perlu bekerja sama untuk meletakkan fondasi istana King Yun kita terlebih dahulu. Mata Ye Yunfei perlahan mengamati orang-orang tingkat tinggi itu, dan dia berkata, istana King Yun adalah kekuatan yang diciptakan oleh Ye Yunfei sendiri, dan tentu saja Ye Yunfei akan membawanya ke seluruh dunia dengan ukuran 3000. Bab 1865, Tuan Asgard, kami akan bekerja keras. Setelah mendengarkan kata-kata Ye Yunfei, pejabat tingkat tinggi di istana King Yun mengangkat semangat mereka dan menunjukkan mata berapi-api. Oke, kalian semua pergi ke bisnis kalian. Aku kembali karena aku punya masalah pribadi. Jika tidak ada yang penting, jangan ganggu aku, kata Ye Yunfei. Ya, pejabat tingkat tinggi itu dengan cepat merespons, dan kemudian mereka semua mengundurkan diri. Ceritakan semua yang saudari King Luo lakukan ketika dia pergi. Sesaat kemudian, Ye Yunfei membawa gadis kecil itu ke gua tempat Su King Luo biasa berlatih dalam pengasingan, dan melihat ke tempat di mana aura Su King Luo masih tersisa. Dong Fu berkata kepada gadis kecil itu, sebelum Su King Luo pergi, dia menghabiskan sebagian besar waktunya di gua ini untuk retret dan latihan, dan ketika Su King Luo tidak dalam kondisi yang benar, Chang Huang Yuan lah yang mengetahui bahwa dia datang ke sini untuk pertama kalinya dan melihat Su King Luo pergi, seluruh proses. Oke, gadis kecil itu mengangguk. Dia sudah menduga bahwa tujuan utama kembalinya Ye Yunfei ke alam Chang Huang kali ini adalah untuk menyelidiki keberadaan Su King Luo. Kemudian gadis kecil itu menempatkan Su King Luo di gua kultivasi, dan memberitahu Ye Yunfei secara rinci tentang keseluruhan proses, dari bagaimana ada yang salah, meninggalkan gua, ke langit berbintang di dekatnya, dan kemudian ke perubahan besar dalam temperamen dan energi. Ayo pergi ke langit berbintang itu lagi. Setelah mendengarkan kata-kata gadis kecil itu, Ye Yunfei meraih tangan gadis kecil itu dan berjalan keluar dari gua kultivasi. Saat berikutnya, Ye Yunfei membawa gadis kecil itu ke langit berbintang tempat tinggal Su King Luo ketika dia pergi. Pada saat itu, Su King Luo telah mengalami perubahan besar di langit berbintang ini. Kemudian klon Ye Yunfei juga bergegas ke sini, tetapi itu tidak dapat menghentikan kepergian Su King Luo. Apakah menurutmu kakak King Luo benar-benar dibawa pergi? Ye Yunfei mengingat secara detail apa yang dia lihat pada hari ketika dia menjadi avatar, dan dia tidak bisa menahan cemberut, dan bertanya pada gadis kecil itu. Pada awalnya, Lin Fei merasa bahwa Su King Luo sepertinya telah dibawa pergi, tetapi kemudian dia perlahan mengingat dan menyimpulkan dengan lambat, dan dia masih merasa bahwa Su King Luo sepertinya tidak dibawa pergi. Meskipun temperamen Su King Luo tiba-tiba berubah secara dramatis pada saat itu, energi asli dan nafas asli dari tubuh jiwanya sepertinya berada di jalur yang sama seperti sebelumnya. Jika makhluk hidup benar-benar diambil, perubahan yang paling jelas adalah nafas jiwa, dan tubuh jiwa akan menjadi tubuh jiwa makhluk hidup lainnya. Yang disebut merebut tubuh berarti bahwa tubuh jiwa makhluk hidup melahap tubuh jiwa makhluk hidup lain, sehingga memiliki dan mengendalikan tubuh orang lain. Tapi Lin Fei dapat dengan jelas merasakan pada saat itu bahwa nafas jiwa Su King Luo tidak berubah secara mendasar. Yang berubah hanyalah nafas energi, kepribadian, kemauan, dan temperamen luarnya. Seolah-olah seseorang tiba-tiba mengalami perubahan besar dalam temperamen, mengubah temperamen, kepribadian, dan hobinya sebelumnya. Awalnya kupikir begitu, tapi sekarang kurasa tidak. Gadis kecil itu memikirkannya dengan hati-hati, lalu menggelengkan kepalanya dan menjawab. Perasaannya mirip dengan perasaan Ye Yunfei. King Luo, apa yang terjadi padamu? Ye Yunfei melihat ke tempat Su King Luo pergi melalui antarmuka, berdiri lama, dan bertanya secara diam-diam. Aku merasa sekarang situasi saudari King Luo sepertinya salah satu dari dirinya telah terbangun di tubuhnya. Gadis kecil itu tiba-tiba berkata lagi. Yang lain sudah bangun. Ye Yunfei tidak bisa membantu tetapi tergerak ketika dia mendengar kata-kata gadis kecil itu. Mungkinkah Ye Yunfei mengingat pengalamannya sendiri? Pengalaman reinkarnasi seumur hidup ini. Ketika saya berada di keluarga Ye dari benua langit yang mendalam, sinar sisa jiwa Kaisar Langit tiba-tiba melakukan perjalanan kembali dari ruang dan waktu di masa depan, dan membangkitkan ingatan Kaisar Langit di kehidupan sebelumnya, mengalami perubahan besar, dan kemudian naik jauh-jauh, dari benua langit yang mendalam, berjalan jauh-jauh ke benua Hongmeng.
Mungkinkah King Luo telah membangkitkan ingatan akan kehidupan sebelumnya seperti aku? Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri. Tidak, ketika King Luo melakukan perjalanan melalui antarmuka dan meninggalkan langit berbintang ini, dia jelas adalah orang yang kuat dengan kekuatan yang menakutkan. Jika dia bereinkarnasi, King Luo tidak akan tiba-tiba memiliki kekuatan yang mengerikan, tetapi akan menjadi seperti saya, itu masih membutuhkan latihan langkah demi langkah dan proses secara bertahap menjadi lebih kuat. Lalu, apa yang terjadi dengan King Luo? Ye Yunfei berpikir di dalam hatinya, tapi sepertinya dia tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Nah, bagaimana dengan ini? Mari kita simpulkan bersama. Lihat apakah kita bisa menyimpulkan situasi dan keberadaan King Luo saat ini. Lelaki tua itu tiba-tiba berkata, "Itu bagus." Ye Yunfei mengangguk. Kaisar kehancuran kuno memiliki teknik deduksi yang sangat brilian. Aku akan menyampaikan teknik deduksi ini kepadamu sekarang, dan kemudian kita berdua akan menyimpulkannya bersama. Pria tua itu keluar dari pagoda Tiandao dan berdiri di samping Ye Yunfei. Oke, Ye Yunfei mengangguk. Faktanya, Ye Yunfei sendiri juga telah mempraktikkan beberapa teknik deduksi. Tetapi bakat deduksi Ye Yunfei tidak terlalu tinggi, dan kaisar kuno yang sunyi adalah kaisar surga kuno, jadi teknik deduksi yang dimilikinya pasti sangat brilian. Selanjutnya, lelaki tua itu mengajari Ye Yunfei teknik deduksi yang brilian, dan kemudian keduanya mulai menyimpulkan Su King Luo bersama. Ye Yunfei sangat akrab dengan nafas jiwa Su King Luo, dan secara langsung mensimulasikan penampilan dan nafas jiwa Su King Luo, berdiri di langit berbintang di depan, sebagai referensi untuk deduksi. Mengikuti deduksi Ye Yunfei dan Hun Lao, satu demi satu rune misterius berkedip dan menembus ke langit berbintang di depan mereka dan menghilang ke ruang dan waktu yang jauh. Keterampilan deduksi Kaisar Desolate kuno benar-benar brilian, dan segera setelah itu, Ye Yunfei dan Hun Lao tampaknya telah mendapatkan sesuatu, dan samar-samar merasakan aura yang akrab jauh di ruang dan waktu. Ini persis nafas Su King Luo. King Luo baik-baik saja, dan masih hidup dan sehat. Ye Yunfei berpikir sendiri, dan terus menyimpulkan. Pada saat yang sama, di dunia yang jauh dalam ruang dan waktu, di mana para dewa bersinar terang. Di sebuah istana emas besar yang diselimuti kabut peri, seorang wanita cantik duduk bersila di kursi tinggi, memancarkan keagungan yang menakutkan. Itu adalah Su King Luo. Tiba-tiba, Su King Luo tiba-tiba membuka matanya, dan menembakkan dua tatapan tajam dari muridnya yang cantik. Mata Su King Luo melihat keluar dari ruang dan waktu yang jauh, ekspresi wajahnya sangat rumit, dan bahkan ada jejak perjuangan. Ni Yuan, setelah sekian lama, dia menghela nafas pelan, tidak tahu apakah itu kegembiraan atau kesedihan di wajahnya. Saya menyarankan Anda untuk melupakan dia. Anda dan dia adalah dua dunia yang berbeda dan tingkat orang yang berbeda. Ini seperti naga di langit dan semut di tanah. Mereka tidak akan pernah bisa berjalan bersama. Kata Su King Luo tiba-tiba, suaranya tidak terdengar, seolah-olah dia sedang berbicara dengan orang lain di dalam tubuhnya. Tapi, tidak ada jawaban. Setelah berjuang sejenak, Su King Luo tiba-tiba mengangkat tangannya, menggertakkan giginya, dan menebas. Semburan energi yang menakutkan meledak. Di alam Changhuang, Ye Yunfei dan Hun Lao tiba-tiba terkejut, dan tubuh mereka dikirim terbang oleh kekuatan misterius pada saat bersamaan. Ada orang kuat yang menghalangi kita untuk menyimpulkan King Luo. Ye Yunfei berdiri dan berkata pada pria tua itu. Ya, saya curiga King Luo mencegah kita untuk menyimpulkannya. Lelaki tua itu mengangguk dan menjawab. Mulai sekarang, tampaknya King Luo masih King Luo yang sama, tetapi temperamennya tiba-tiba mengalami perubahan besar. King Luo, apa yang terjadi padamu? Ye Yunfei bergumam pada dirinya sendiri. Namun, dapat dipastikan bahwa King Luo masih hidup dan sehat, yang patut disyukuri. Kata Hun Lao, Paman, apakah menurutmu saudari King Luo akan baik-baik saja? Tanya gadis kecil itu. Aku juga tidak tahu. Namun, aku akan menemukannya dan mencari tahu. King Luo, tunggu aku. Aku tidak akan menyerah padamu. Karena kita pernah berkata, kita ingin bersama selamanya. Ye Yunfei tiba-tiba mendongak, melihat ke kedalaman langit, dia berkata dengan tegas. Bisakah kita benar-benar bersama? Su King Luo juga mendengar kata-kata Ye Yunfei dari jauh dalam ruang dan waktu, merasa sangat rumit. Bersambung.